Aku adalah seorang datu yang sakti mandraguna. Aku sedang bertapa di tengah laut, di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Namaku Datu Mabrur. Siang dan malam aku bersamadi di atas batu karang, di antara percikan buih, debur, ombak, angin, gelombang, dan badai topan. Aku memohon kepada Sang Pencipta agar memberiku sebuah pulau. Pulau yang akan aku jadikan tempat untuk bermukim anak cucuku kelak. Suatu ketika, saat laut sedang tenang, tiba-tiba seekor ikan besar muncul menyerangku. Tanpa beringsut atau membuka mata, aku menepis serangan ikan itu. Ikan tersebut terpelanting dan jatuh ke karang. Namun, setelah jatuh ke air, ikan itu menyerangku lagi. Begitu terus berulang kali. Di sekeliling karang, terdapat ribuan ikan yang menampilkan gigi-gigi tajam mereka. Seolah-olah mereka adalah prajurit yang siap untuk bertempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting jatuh. Persis saat aku membuka mata. "Hai ikan, apa maksudmu mengganggu samadiku? Ikan apa kamu?" Aku ikan todak, raja ikan todak yang menguasai perairan ini. Samadimu membuat lautanku bergelora dan kami terusik. Karena itu, aku memutuskan untuk menyerangmu. Namun, kau memang sakti, Datu Mabrur. Aku takluk. Jawabnya sambil megap-megap. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam dan ia tampak kesakitan. "Jadi, itu rakyatmu?" tanyaku sambil menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. Ya, Datu, kami telah bersepakat sebelum aku menyerangmu. Jika aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi segala perintahmu. Tapi Datu, sebelum aku menjalankan janjiku, tolonglah aku, obatilah luka-lukaku, dan kembalikan aku ke laut. Jika terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji bahwa aku dan rakyatku akan mengabdi padamu jika kamu membantuku. Ucap Raja Ikan Todak. Aku pun merasa iba. Baiklah, sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan membantumu. Kemudian, aku berdiri. Apapun permintaanmu, aku dan rakyatku akan melakukannya. Apakah Datu ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata, dilayani ikan duyung dan gurita, atau ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba? Tawar Raja Ikan Todak. Tidak, aku tidak punya keinginan pribadi. Yang aku inginkan hanyalah untuk masa depan cucuku nanti. Lalu aku menjelaskan niatku bertapa selama ini. Akan kukerahkan seluruh rakyatku, semua penghuni lautan dan samudra. Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah. Jawab Raja Ikan Todak. Aku sedikit ragu, karena bagaimana bisa Raja Ikan Todak akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, namun kita harus membuat perjanjian. Mulai sekarang, kita harus saijaan, seiring sejalan, seia sekata, hingga ke anak cucu kita. Kita harus rakat mufakat, saling membantu, saling membahu. Setuju? Setuju, Datu. Jawab Raja Ikan Todak yang tergolek lemah, yang sangat membutuhkan air. Mendengar itu, aku pun tersenyum, dan dengan hati-hati, aku membebaskannya dari jepitan karang. Kuusap lembut tubuhnya yang terluka, dan dalam sekejap, luka-luka di tubuhnya mengering. Kulitnya kembali licin seperti semula, seolah tak pernah terluka. Dengan lembut dan penuh kasih, aku mengangkatnya dan mengembalikannya ke laut.
Ribuan ikan yang tadi mengelilingi karang kini berenang dengan gembira. Saijaan! Seru Raja Ikan Todak sambil melompat ke atas permukaan laut. Saijaan! Aku membalasnya. Menjelang tengah malam, sebelum pertapaanku selesai, aku mendengar suara gemuruh dari dasar laut. Semakin lama, suara itu semakin keras. Gemuruh itu terdengar bersamaan dengan munculnya daratan yang mulai timbul dari dasar laut. Kian lama, permukaan daratan kian tampak. Jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan. Mereka berteriak serempak. Saijaan! 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 Hingga menjadi sebuah pulau lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Tanahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Dari tempat pertapaan, aku tercengang dan tersenyum bahagia. Raja Ikan Todak telah memenuhi janjinya. Saat matahari terbit, pulau itu sepenuhnya muncul di permukaan laut. Pulau yang subur dan makmur, tempat yang kelak akan menjadi rumah bagi anak-anak. Aku pun bersyukur kepada Sang Pencipta dan menamakannya Pulau Halimun.